Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi subhanahu wa ta'ala huwal maliku wa sultan wa huwal khaliqu fi kulli anha'il alam wa huwal ladzi qad a'tana hayatan jamilatan wa hayatan tawilatan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makanil mubarak lina'malah wajibna mithlu abadan syakuran fi hadzal dunya. Thaniyan, salatan wa salaman ila rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina هو الملك من الملكية الإسلامية ثم حملنا من موسم الإنسان إلى مهسم الإنسان. طيب syukran. Ismahu li an u'arifa nafsi lakum. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Wahyuni dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2020 2038 88 20 4008. Jadi hari ini kakak akan menjelaskan suatu materi dari buku paket Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 yang diperuntukkan untuk sekolah atau madrasah aliyah. Jadi dengan tema temanya itu Sihatul Jismi fil Islami. Jadi Sihatul Jismi fil Islami artinya itu kesehatan tubuh di dalam Islam. Jadi nanti kakak akan jelaskan beberapa poin-poin, maksudnya di sini artinya pada teks tersebut karena teksnya itu berbahasa Arab semua ya. Jadi mari teman-teman semua menyimak. Hal yahtammul Islamu bin nadhafati. Jadi artinya, apakah Islam peduli dengan kebersihan? Naam, yahtammul Islamu bin nadhafati ihtimaman 'aziman. Jadi, iya, Islam peduli atau memperhatikan dengan kebersihan, dengan kepedulian yang sangat. Jadi Islam ini sangat mempedulikan mengenai kebersihan tentunya. Jadi unzur ilal umuril atiyati. Jadi perhatikan beberapa perintah berikut ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam apa saja sih yang Islam ini perhatikan dalam kebersihan. Nah, silakan adik-adik simak ya. Yang pertama, rukmul awal yakni yahtamul Islamu bin nadhafatil fammi wal asnani. Jadi Islam itu memperhatikan kebersihan fammi wal asnani, mulut dan kebersihan gigi. Yang selanjutnya, faya'muru bil madmadati was-siwaki wa fis siwaki yaqulu Rasulullah as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirabbi. Yang artinya kita mulai dari yang di bawahnya nomor 1 ya, ini faya'mur, maka Islam memerintahkan bil madmadati dengan berkumur-kumur dan dengan bersiwak atau dengan menusuk gigi atau maksudnya sikat gigi ya. Kemudian wa fis siwaqi yaqulu Rasulullah, dan di dalam siwak itu Rasul telah berkata as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirabbi. Siwak itu memberikan kebersihan kepada mulut, kemudian diridhoi oleh Allah. Akhrajahu an-Nasa'i wa Ahmad. Jadi ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i wa Ahmad ya teman-teman sekalian. Jadi Islam itu yang pertama itu memperhatikan masalah kebersihan mulut dan gigi. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya nomor 2, rukmus tsani ya'murul Islamu bin nadhafati ina'it ta'ami wa ghuslihi. Islam memerintahkan atau kebersihan ina'it ta'ami artinya kebersihan wadah makan atau tempat makanan, wa ghuslihi, dan mencucinya. Jadi penjelasan selanjutnya itu kita lanjut dulu ya, kemudian nanti kakak akan jelaskan. Kama ya'muru bi'adami tarkit ta'ami wasyarabi makshufaini hatta la yasilu ilaihimal gubaru wal hasyarat wa qad qala ar-rasulu au kukurubakum wadhkurullaha. Jadi kama ya'muru, seperti yang diperintahkan bi'adami, dengan tidak meninggalkan to'ami, dengan tidak meninggalkan makanan, wasyarabi, dan minuman, maksyufaini,
dalam keadaan terbuka. Jadi maksudnya ini artinya dalam keadaan terbuka. Kemudian hatta la yasilu ilaihimal gubaru wal hasyarat, sampai pada keduanya itu tidak hinggap debu dan al hasyarat, yaitu serangga-serangga. Wa qad qala rasulu au kurubakum wadhkurullaha, tutuplah wadah makanan kalian dan bersikirlah kepada Allah. Nah, jadi yang kedua ini maksudnya kita itu diperintahkan, Islam itu memerintahkan untuk kita menjaga kebersihan ina'it ta'ami. Jadi wadah makanan kita ataupun wadahnya ataupun isi makanannya, kalau misalnya masih ada ya isi makanan kita pada wadah tersebut. Jadi caranya itu ina'it ta'ami itu kalau sudah habis sudah habis makanan kita atau sudah bekas yang ada di sana sudah tidak kita makan, maka itu langsung kita cuci. Jangan sampai kita biarkan dia di sana sampai mengering sisa-sisa makanannya. Dan setelah itu apabila kita memang mempunyai kesibukan, waduh tiba-tiba ada panggilan nih, orang tua panggil, tiba-tiba ada panggilannya, kemudian makanan kita atau minuman kita itu makanan kita itu dalam keadaan terbuka, kemudian kita tidak tutup, maka itu adalah sesuatu yang itu kurang baik lah. Karena itu Rasul juga kan tadi ada hadisnya kan, au kurubakum wadhkurullaha, jadi tutuplah wadah makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah. Jadi itulah sampai pada makanan yang kita tinggal itu tidak hinggap kepadanya itu al-gumarah, debu, dan al-hasyarat, serangga-serangga. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya rukmus tsalis, nahal islamu an talwithi masadiril miyahi fanaha an ilqa'il qatharati awin najasati fil anhari wal abari. Jadi kakak terjemahkan dulu ya sampai titiknya. Tadi nomor 3 ini, Islam itu melarang an talwithi, Islam itu melarang kita dalam mencemari ya, talwithi. Jadi Islam itu melarang kita mencemari masadir miyahi, sumber air ya, sumber air. Kita itu dilarang mencemari sumber air. Fanaha an ilqa'il qatharati abin najasati, dan maka kita itu dilarang an ilqai, membuang qatharat, kotoran atau sampah atau najis, fi anhari wal abari, pada sungai-sungai dan sumur-sumur. Jadi Islam itu juga melarang kita itu mencemari mata air. Kemudian kita itu dilarang, tentunya itu dilarang, kita itu sangat dilarang membuang sampah atau najis secara sembarangan ya, baik itu di sungai, walaupun di sini nggak tertulis bilang sungai, lautan, tapi semua tempat-tempat yang itu ndak enak lah untuk kita pandang atau kita buang sampah sembarangan. Selanjutnya, wanaha anit tabawuli fil ma'i fal ma'ul mulawwathu yanqulul qulirah wa ghayruhu minal amradid darrati, yang artinya, dan kita itu dilarang anit tabawuli, buang air kecil, fil ma'i, di dalam air, fal ma'ul mulawwathu yanqulul qulirah, maka air tersebut akan terkontaminasi, air itu akan menularkan, akan tercemari dan akan menularkan kulirah. Kulirah ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh air karena bercampurnya dengan kotoran-kotoran. Contohnya itu seperti air kencing, bercampur dengan air kencing. Air itu kan menjadi penyakit. Ya kan, penyakitnya tadi itu bernama kulirah wa ghayruhu, dan lain sebagainya, minal amradid darrati, dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi itu sangat kita tuh dilarang tentunya buang air kecil pada air, apalagi ini masalah sambungannya, wa qad qala Rasulullah la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi thumma yatawaddahu fihi, rawahu at-Tirmizi wan Nasa'i. Jadi Rasul itu telah Rasul itu menyampaikan, la yabulanna, janganlah salah seorang dari kalian membuang air kecil, fil ma'id daimi, pada air yang diam atau tidak mengalir, thumma yatawaddau fihi, kemudian kalian itu berwudu darinya.
Bagaimana itu kalau begini ya? Kita itu tentunya dilarang buang air kecil, apalagi di air yang tidak mengalir. Jadi maksudnya air tadi di sini air yang tidak mengalir, misalnya apalagi kalau percikan-percikannya di dalam WC. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita pakai air dalam WC itu berwudu. Jadi kita harus punya rasa hati-hati. Makanya kalau tidak mengalir airnya tidak mengalir, kita harus wanti-wanti bahwasanya air itu kita jauhilah. Maksudnya cari air yang lebih mengalir. Maksudnya tempatnya itu airnya lebih mengalir. Kita harus pilih air yang air yang mengalir daripada air yang air filma idda ini, pada air yang diam atau tenang begitu, nggak mengalir. Oke, mungkin teman-teman sekalian sudah paham ya tadi sampai dari nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama itu bahas tentang kebersihan mulut dan gigi. Yang kedua bahas tentang kebersihan wadah makanan. Yang ketiga ini bahas tentang buang air kecil. Oke, selanjutnya رقم الرابع دعا الإسلام إلى النظافة المساكن والشوارع فنهى عن إلقاء القذارة أو تركها في الشوارع. Artinya Islam Islam ini menyeru atau perintah juga Islam ini menyuruh kita pada kebersihan masakini, maskan itu tempat-tempat tinggal, wasyawari' dan jalan-jalan, wa naha 'anil ilqa'il qadharati aw tarkiha fil syawari'. Jadi artinya itu fanaha, dan maka dari itu Islam melarang ilqa'i, membuang al-qadharati. Qadhar tadi artinya sampah atau kotoran ya. Kemudian au tarkiha atau meninggalkannya fi syawari', atau meninggalkan sampah tersebut di jalanan. وفي ذلك نهى الإسلام عن التبول في الطريق. Dan dari itu Islam melarang kita itu buang air kecil juga di jalanan tentunya ya. Hatta al-basqa fihi, sampai basqah, sampai meludah di sana. Wa qad qala ar-rasulu, dan Rasul berkata, innallaha thayyibun yuhibbut thayyibah nadhifun yuhibbun nadhafatah fanadhifu afniyatakum wadurakum. Artinya ini agak panjang ya guys. Yang itu qala dan Rasul berkata, innallah, sesungguhnya Allah itu baik, sesungguhnya Allah itu baik dan dia mencintai kebaikan, dan sesungguhnya Allah itu bersih dan Allah itu mencintai kebersihan. Maka bersihkanlah afniyatakum, tempat-tempat kalian dan rumah-rumah kalian. Akhrajahu Tirmizi wal Bazzaru wa Abu Ya'la wa aidan al-basqu 'ala al-ardi khati'atun wa kaffaratuha radmuha. Jadi kakak langsung baca yang di bagian ini. Wa aidan al-basqu tadi artinya itu meludah pada al-ard, pada tanah atau sembarangan ya. Khati'atan itu salah, wa kafaratuha, dan kafaratnya itu radmuha kita, dan kafaratnya itu radmuha. Jadi maksudnya radmuha di sini kita itu harus kayak menggali lubang supaya supaya bekas ludata itu tidak terlihat pada al-ard atau dimanapun kita telah meludah itu. Bekasnya itu harus kita tutupi dengan tanah begitu. Jadi maksudnya tadi yang di nomor 4 ini jadi kita itu bukan dilarang. Pertama itu kita itu diperintahkan untuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan syawari. Maksud syawari ini bisa jalanan atau sekitar kita. Kemudian kita itu dilarang, tentunya Islam itu sangat melarang buang sampah. Islam itu sangat sensitif masalah kebersihan. An ilqa'il qatharat, membuang sampah atau meninggalkannya fi syawari, di jalanan. Dan kita itu juga tadi dilarang membuang air kecil fitorik, di jalanan. Buang air kecil sembarangan juga itu adabnya juga kurang. Bukan hanya masalah adab, cuma itu juga sesuatu yang tentunya masalah adab juga ya. Kemudian ini Islam juga sudah larang. Jadi setelah melarang maka kita harus sebisa mungkin menghindari hal-hal tersebut. Hatta al-basqu, Islam juga ini sangat memperhatikan masalah ini kecil ini. Al-basqah, meludah atau meludah sembarangan ya. Ini tadi ada hadisnya kan. Kemudian ada lagi tadi al-basqu 'alal ardi khati'atan,
meludah di atas tanah atau sembarang tempat itu adalah salah. Wa kafaratuha, kafaratnya itu tuh kafarat ini sesuatu yang harus dilakukan itu rotmuha, menutinya dengan tanah, kayak dikubur lah itu. Bukan hanya ludah ini maksud sesuatu yang keluar dari mulut, entah itu muntah kita, ludah ataupun dahak, itu adalah sesuatu yang membuat seseorang itu jijik kepada apa yang dia lihat kan. Jadi tadi ya yang nomor 4 raqmur rabi'. Al-an yani allati at-tali yani raqmul khamis yani al-islamu yaj'alu an-nadhafata juz'an min al-ibadati fala tasihha as-salati illa bil wudu'i أو تيمم عبر الإسلام عن النظافة بكلمة الطهارة وعبر عن القذارة بكلمة النجاسة. Jadi artinya itu Islam itu yaj'alu, menjadikan kebersihan juz'an, bagian dari ibadah, fala tasihha, maka tidak sah salatnya orang kecuali bil wudu'i, dengan berwudu atau dengan bertayammum. Islam mengibaratkan an-nadhafah, kebersihan, bi kalimati mataharatun, dengan kalimat membersihkan juga ya, kebersihan atau mensucikan diri, tohar masalah tohara. Wa abbara anil qatharat tadi artinya sampah ya, atau kotoran, bi kalimatin najasati. Jadi Islam itu mengibaratkan, tadi ada dua, Islam mengibaratkan kalimat nadhafah bi kalimat tohara, wa abbara anil kalimah al-qatharah bi kalimat najasati. Jadi itu ya itulah, kalau misalnya enggak paham kayak apa itu nadhafah, berarti dia itu nadhafah itu tohara, kemudian al-qatharah itu an-najasati, jadi itu sebenarnya najis ya. Jadi seperti itu ya. Dari 1 sampai 5 Islam, dari 1 sampai 5. Jadi tadi kan judulnya Sihatul Jismi fil Islami. Kemudian ada pertanyaan, hal yahtamul Islamu bin nadhafati, apakah Islam sangat atau Islam itu peduli dengan kebersihan? Setelah mungkin teman-teman sekalian dengarkan arti dari nomor 1 sampai nomor 5, pasti teman-teman sudah tahu ya jawabannya. Islam itu tentunya sangat menjunjung tinggi mengenai kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman juga ya. Dan mungkin ada beberapa hadis juga ya. Kemudian Islam mungkin sekarang itu Islam itu tidak tercermin dengan kebersihannya. Mungkin kalau orang luar negeri itu melihat, kenapa nih kotor nih WC, apalagi masalah WC. Beda dengan negara-negara yang ini jelas-jelas dia ini minoritas, contohnya Jepang ini terkenal dengan kebersihannya. Dia itu mungkin 20%-nya itu ada yang kotor, tapi lebihnya itu kebanyakan yang lebih bersih. Beda dengan kita yang mayoritas sudah banyak hadis tentang kebersihan. Allah itu mencintai kebersihan, dan begitu begini Allah itu suka yang kebaikan, bersih. Pakailah pakaian terbaik kita ketika kita ingin berjumpa kepada Allah. Itu banyak sekali. Cuma karena Islam entah karena bagian kesadaran atau bagaimana belum paham mengenai itu, atau disiplinnya masih kurang memang, atau dari tidak ada kebijakan yang mereka dapat, sehingga atau tidak ada pembiasaan sama sekali tentang kebersihan tersebut. Jadi mulailah masalah kebersihan itu dari dini ditanamkan, sedini-dininya kepada anak-anak kita, adik, ataupun walaupun kita udah gede ya, kita mulai pembiasaan mengenai kebersihan tersebut. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya itu Allah maha baik, dan Allah itu mencintai kebaikan, dan sesungguhnya Allah itu bersih dan Allah itu mencintai kebersihan. Jadi mungkin sekian dari penjelasan mengenai Sihatul Jismi fil Islami pada buku paket bahasa Arab pendekatan saintifik kurikulum 2013. Semoga adanya video ini, kakak berharap adik-adik sekalian bisa tahu artinya, lebih paham. Entah dari guru, adik-adik silakan bertanya kepada teman-teman adik atau senior, kakak-kakak, atau silakan nanti adik-adik tulis di komen juga kalau ada pertanyaan, insyaallah dijawab. Kemudian
jangan bosan-bosannya untuk mengingatkan dalam kebersihan. Sekecil apapun kita membantu, insyaallah insyaallah mungkin tidak berdampak terlalu besar, cuma maksudnya tidak berdampak terlalu besar di sini kita bantu, cuma kayak waduh sampah di Indonesia ini udah banyak banget, cuman tidak apa-apa lah kita bantu beberapa meminimalisir. Maksudnya gini, boleh jadi seseorang itu, adik-adik itu ada yang lihat nih itu kakak rajinnya masya Allah, mungkin akan adik-adik atau seseorang itu akan mencontoh bahwasanya kebersihan ini wajib loh. Nggak usah malu ketika kita mengambil sampah di tengah kerumunan keramaian, kemudian kita malu untuk mengambil sampah. Itu kan hal yang baik, kemudian kita tunda karena takut dikatai baik aja. Itu kayaknya masih harus diperbaiki lagi masalah niatnya ya. Jadi mungkin sekian ya dari kakak. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, itu datangnya dari kakak sendiri. Apabila ada kebenaran, tentunya datangnya dari Allah yang maha penuntun, yang maha baik. Kakak akhiri video pembelajaran kakak kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.